Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 6 Oktober 2021 bertepatan dengan malam ke-27 Safar 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana kita masih masuk di bab at-thaharah dan masuk kepada subbab adab masuk kepada toilet. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah an al-Mujmir an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu qad ya'malu yawm al-qiyamah qurran muhajjalin min athari al-wudu' wa man istata'a minkum an yatila burratahu falyaf'al wa fi lafdhin muslimin ra'aytu Abu Hurairah yatawaddau faghasala wajhahu wa ilayhi hatta kana yablughu al-mankibayn thumma ghasala rijlayhi hatta rafa'a ila as-saqayn thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu qad ya'malu yawm al-qiyamah qurran muhajjalin min athari al-wudu' ومن استطاع منكم أن يطيل برته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال المؤلف رحمه الله عن نعيم بن زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ منكبيه ثم غسل وجهه ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ المسلمين سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Yahya al-Madani an abihi haitsu Amr ini Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an du'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada tawrin mutawadda'a lahum mithla du'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada tawrin ثم أكفى يديه من الطور ثم غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه ثم مضى وتشق ثلاثا بركعة ثلاثا ثم أدخل يديه في الطور ثم غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه ثم غسلهما مرتين إلى مرفقين ثم أدخل يديه ثم مسح برأسه بهما أقبل بهما وأدبر مرة واحدة وغسل رجليه. وفي رواية بدأ بقدم رأسه
hatta dhahaba ila qafahu. Tukarrahum ila akan alladhi pada minhu. Riwayatin atara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajna lahu min at-tar ma'an min at-tar sabah. At-tar min sabah. At-tar aslu dud tasdid. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمن خيره من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي لفظ مسلم لا يغسل احدكم بالماء الدائم وهو جنوب. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu wal muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن ابي يحيى المازني قال عن ابيه قال عن شهدت عمر بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالطور من ماء يتوضأ له عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكفى على يديه ثم غسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث كفرات ثم أدخل يده في الثور ثم غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور ثم غسل يديه إلى مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده ثم غسل مسح برأسه ثم أدخل يده فمسح بهما برأسه فقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجنا له ماء في الثور من صفر الطور شبه القصد. ارفع صوتك عن عمرو بن يحيى الزمي عن أبيه قال سعيد عمر بن الحسن
قال عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بثوب من الماء فتوضأ له النبي صلى الله عليه وسلم فقال يديه بثوب فغسل يديه ثلاثا ثم غسل يديه بثوب فمن فتوضأ ثلاثا بثلاثة كفات ثم غسل يديه بثوب ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه ثم مسح بهما رأسه فأقبل بهما فأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية مسح بدأ من قدم رأسه حتى ذهب بهما إلى الكفاء ثم ردهما حتى رجع إلى مكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج لنا له ماء في صبر من ثور في صبر atau sebuah toski. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء في تنقله وفي ترجله وفي ظهوره وفي شأنه كله وعن نعيم المزمني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون غرا مهجرين يوم القيامة غرا مهجرين فمن استطاع من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يغير غرته فليفعلها. Daya wakatkum. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنشق ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه بماء. وفي لفظ مسلم ومن توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فيه. وفي مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم في الدائم وهو جنوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن نعيم المزني رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا مهجرين فمن استطاع منكم من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يوتر غرته فليفعل. وفي لفظ رأيت أبي هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويده حتى بلغ إلى المنكبين وغسل رجله حتى رفع إلى الساقين. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam
Babu dukhulil khala wal istitabah. Maknanya bab adab masuk kepada toilet dan al-istitabah. Makna al-istitabah adalah membersihkan apa yang keluar dari BAB dan BAK. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Berbagai perkara dibahas di dalam agama ini. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang bersifat mujmal. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi berkata yang zahirnya bukan dari kaum muslimin, dari Yahud, kepada Salman, apakah Nabi kamu yu'allimukum kulli syai' hattal qira'ah? Apakah Nabi kamu mengajarkan segala sesuatu sampai masuk kepada WC? Dijawab oleh Salman dengan penuh kebanggaan, na'am. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah wa nastadbiraha wa an nastanjiya bil yumna. Tentu kami dilarang untuk kencing dan BAB dan BAK menghadap kepada kiblah, dan kami dilarang untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dengan tangan kanan. Dan kami diperintahkan untuk bagi yang safar tidak mendapati air untuk membawa istijmar bisalat, paling sedikit 3 dari batu-batu yang kecil. Dan dilarang kami untuk menggunakan idham au raus. Tidak boleh untuk menggunakan membersihkan BAB dan BAK jika tidak mempunyai air di padang pasir dengan tulang ataupun dengan kotoran yang sudah kering terkena matahari. Maka ini adalah kebanggaan bagi ajaran kaum muslimin. Maka oleh sebab itu agama Islam agama yang telah sempurna. Tidak butuh lagi untuk direformasi, tidak butuh lagi untuk ditambah-tambah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka telah cukup agama Islam dan Allah telah ridha kepada agama Islam yang ada sekarang ini. Maka Imam Ahmad mengatakan, jika seandainya ada seseorang yang melaksanakan kebid'ahan dianggap itu adalah sunnah, maka dia telah menyangka Nabi Muhammad khana risalah. Barang siapa yang melaksanakan kebid'ahan dan menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang baik, berarti dia telah menuduh Nabi berkhianat atas risalahnya. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kelompok ahlul bid'ah ataupun orang-orang awam yang melaksanakan kebid'ahan, seakan-akan mereka menambahkan perkara-perkara yang tidak ada di dalam syariah. Seperti mengganti adzan awal dengan Al-Quran, dan itu di mana-mana. Di sekitar kita tidak ada yang melaksanakan adzan awal. Masjid banyak. Sengaja mereka bangun, bukan tertidur. Setelah adzan 10 menit dari kita adzan jam 4, jam 4:04, jam 4:10 mereka menyetel Al-Quran dengan suara yang tinggi. Menandakan bahwa ada muadzin kalau memang berniat untuk adzan. Namun mereka wallahu a'lam seperti mengganti adzanul awal dengan Al-Quran. Dan begitu pun menambah-nambah dari adzan dengan sholawat, takbir, tahmid, tasbih. Maka dari mana tambahan itu? Jika kita niqash, mereka akan mengatakan, tapi kan ini baik, sholawat kepada Nabi, tasbih, tahmid, takbir. Daripada kalian Wahabi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan memang seperti itulah sunnahnya. Telah datang di hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Muhammad dulu di saat dia bermimpi datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan, bacakan bacaan itu kepada Bilal, biar Bilal melaksanakan adzan. Disetujui oleh Nabi tanpa tambahan sholawat, tanpa takbir, tahmid, dan yang lainnya. Langsung dibacakan ke Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itulah. Maka kesimpulannya, mereka orang-orang yang mengada-adakan, bukan ibadah dimasukkan kepada ibadah,
diganti ibadah dengan yang menurut mereka baik, berarti telah menganggap Nabi Muhammad itu berkhianat atas risalahnya. Di sana ada sesuatu kebaikan yang tersembunyi oleh Nabi, tidak diketahui atau sengaja Nabi tidak memberitahukan dan diketahui oleh kaum muslimin setelah ribuan tahun, 1440. Maka yang namanya Maulid Nabi tidak pernah ada. Nabi hidup di zamannya tidak pernah melaksanakan Maulid, maknanya happy birthday untuk Nabi. Nabi hidup setelah nubuah 23 tahun tidak pernah melaksanakan Maulid. Meninggal Nabi, para sahabat yang agung dari 4 sahabat Khulafa Ar-Rasyidin tidak pernah melaksanakan Maulid, perayaan ulang tahun Nabi. Kemudian setelah di zaman Fatimiyah, kelompok Syiah yang berkuasa seperti di sana di Mesir zaman itu, seperti di zaman sekarang di Iran. Maka berkuasa kerajaan Syiah. Maka seperti biasa kelompok Syiah membuat kebid'ahan karena agamanya mengikuti Yahud. Dan juga untuk mencari muka dari kaum muslimin karena kebanyakan kaum muslimin yang Sunni membenci kelompok Fatimiyah. Maka akhirnya mereka berpikir apa yang bisa menyebabkan wajah mereka baik di kalangan manusia. Laksanakan happy birthday itu Nabi. Happy birthday kelahiran Nabi. Seakan-akan mereka mencintai Nabi. Dan mulailah dari semenjak itu di tahun 600 Hijriah, bid'ah maulid dikembangkan sampai this time. Maka seperti itu keadaan kaum muslimin, yang mana mereka menyangka bahwa di sana ada perkara-perkara yang baik yang tidak disyariatkan oleh Nabi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Nabi kita telah memberikan semua yang mendekatkan diri kepada surga, maka telah diberikan. Tinggal kita menggali dan mengamalkan. Maka di antaranya hadis-hadis malam ini telah dijelaskan oleh Nabi bagaimana adab masuk toilet. Maka agama mana yang menjelaskan sampai adab masuk kepada toilet? Tidak ada dari berbagai agama. Baik agama yang samawi seperti Yahud wan Nasara ataupun agama buatan seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu atau dengan istilah Konghucu dan sebagainya, tidak ada permasalahan detail seperti itu. Namun di agama kita alhamdulillah semua jalan kebaikan yang memasukkan seseorang kepada surga telah jelas. Maka cukuplah kafa enough bagi orang-orang pelaku kebid'ahan, sibukkanlah kalian dengan sunnah meskipun sedikit tetapi ada tuntunannya, daripada membuat reformasi-reformasi yang tidak ada bimbingannya, maka akan tertolak seperti hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kembali kepada hadis. Hadis yang kita bahas di adab masuk kepada al-khala dan adab untuk mengeluarkan hajat datang dari Anas ibnu Malik. Yang mana hadis Anas ibnu Malik ini disebutkan lafadznya anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ulang lagi biar dihafal langsung. Awas, nanti saya suruh seseorang langsung menghafal. Hadis pendek. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana dulu jika dia akan masuk kepada WC maka dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wahai Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan dari dua jenis syaitan, al-khubthi wal khaba'ith. Siapa yang hafal? Hendak ya Hudzaifah. Irfa' sauta ka'annaka mungdiru jais.
Man, Sani, Endap, Tal, Huna. Seri, Huna. Lama banget. Alas. Siapa lagi yang hafal? Fatah hafal? Hah? Hafidtah? Yalla irfa sautak. Baik. Di hadis ini barakallahu fikum banyak sekali faidahnya. Pertama, ucapan kana idza dakhalal khala. Dulu Nabi jika masuk ke WC. Disebutkan di dalam hadis ini kana idza dakhala dengan fi'lun madhi. Maka di sini butuh pembahasan lebih dalam dari segi lughah. Bahwa dulu Nabi jika telah masuk kepada WC, maka dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah maknanya masuk dulu ke WC, kemudian membaca doa, atau hendak masuk dari pintu WC? Mana jawabnya? Ayo bapak-bapak, mana jawabnya? Sebelum masuk. Namun di dalam hadis ini disebutkan dengan fi'lun madhi, kana Nabi idza dakhala, bahwa Nabi jika telah masuk. Maka prakteknya barakallahu fikum seperti yang difahami. Jika hendak masuk, bukan jika telah masuk. Lalu bagaimana? Datang dengan fi'lun madhi, maknanya Nabi telah masuk. Kita katakan hadis ini banyak pendalilan di dalam Al-Quran juga. Fi'lun madhi bimakna al-mudhari. Datang dengan lafaz fi'il madhi, tetapi maknanya akan datang. Maknanya akan masuk. Pendalilannya banyak. Di antaranya perintah berwudu. Lihat Allah di saat memerintahkan berwudu di dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian telah mendirikan salat. Disebutkan telah mendirikan salat. Maknanya salat duluan. Lalu apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Agar kalian melaksanakan wudu dengan mencuci wajah dan mencuci kedua tangan sampai sikut dan juga mengusap kepala dan membasuh dari kaki sampai kepada mata kaki. Yang menjadi poin idza qumtum, jika kalian telah sholat. Maka apakah artinya seperti itu kita wudu sholat duluan? Tidak. Kenapa? Karena wudu itu adalah syarat dan syarat di awalnya. Maka telah datang pendalilan wudu itu syarat di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak sah diterima oleh Allah salat seseorang sampai dia berwudu. Maka wudu dulu baru salat. Lalu bagaimana di ayat ini? Maknanya sama seperti hadis tadi. Idza dakhala ahadukumul khala, jika telah masuk, bukan itu maknanya, tetapi barang siapa di antara kalian ingin masuk kepada WC. Sesuai dengan ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, maknanya bukan jika kalian telah salat kemudian berwudu, tetapi jika kalian ingin salat maka berwudulah. Itu makna dari ayat ini. Dan juga contoh yang ketiga di dalam ayat Al-Qur'an juga, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat ini pun dengan fi'lun madhi, maknanya fa idza qara'tal Qur'an, jika kamu telah selesai membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka al-isti'adah sebelum membaca Al-Qur'an atau setelah amalnya? Sebelum. Namun di Al-Qur'an disebutkan fa idza qara'ta, jika kamu telah membaca Al-Qur'an. Maka dari 3 contoh di sini tentang permasalahan wudu, tentang permasalahan membaca al-isti'adah, dan juga tentang masuk kepada khala, semuanya adalah fi'lun madhi bimakna al-mudhari. Maka di sini pun permasalahannya. Karena idza dakhalal khala,
bahwa dulu Nabi jika ingin masuk kepada WC. Itu makna dari hadis ini. Dan telah datang di beberapa riwayat seperti di riwayat Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Namun Imam Al-Bukhari pun mengeluarkan di Adabil Mufrad dan juga Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra. Menyebutkan riwayat man arada an yadkhulal khala. Barang siapa yang ingin masuk kepada WC, maka kalimat ini yang benar. Kita katakan riwayat yang datang muttafaqun alaih dengan lafaz fi'lun madhi arada bihi al-mudhari', namun datang di riwayat-riwayat yang lain seperti yang kami sebutkan, disebutkan barang siapa yang ingin masuk kepada WC, maka prakteknya sebelum masuk kepada WC masih di pintu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka inilah fikih yang diberikan di dalam hadis ini, bahwa sunnahnya di saat hendak masuk sesuai dengan riwayat Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan juga Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, kana nabiyyu idza arada an yadkhula dengan fi'lun mudhari'. Idza arada an yadkhula maknanya jika akan masuk kepada WC. Namun di hadis yang muttafaqun alaih disebutkan idza dakhala, jika telah masuk. Maka ditafsirkan makna telah masuk, sebelum masuk, maka prakteknya barakallahu fikum di saat kita membuka pintu WC akan masuk baru membaca doa ini. Kemudian dari faedah hadis ini, di sana isbat tentang al-khubthi wal khaba'ith. Ditafsirkan oleh para ulama makna al-khubthi dan khaba'ith dua jenis syaitan. Maka di sini menjadi pendalilan tentang adanya syaitan. Syaitan itu ada apa tidak? Ada. Dan syaitan ini adalah bala tentara dari iblis. Laknatullah. Dan di sini menjadi pendalilan di WC, setiap WC ada al-khubth wal khaba'ith. Dari dua syaitan. Dan faedah dari ini juga, kita diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Allah, al-isti'adah. Allahumma inni a'udzubika. Wahai Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari al-khubuth wal khaba'ith. Maka mereka pada hakikatnya bisa memberikan dengan izin Allah madarrah. Di mana seorang masuk kepada WC tanpa berdoa bisa memberikan madarrah. Namun di sini disunahkan sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, meminta perlindungan kepada Allah, Allah dengan izinnya melindunginya. Maka apa dari madarrah yang bisa diberikan? Kami dulu sebelum ke Yaman masih belajar dulu di Degolan di Yogya bersama Ja'far Umar Talib rahimahullah. Maka ada orang yang kesurupan dan telah diruqyah. Namun memang dia itu diturunkan ilmu karena karena kakek dan bapaknya dulu adalah dukun yang besar, maka iblis tidak ingin terputus dari permasalahan klinik, menginginkan untuk diturunkan kepada anaknya ini. Qadarullah anaknya ini masuk salafi. Akhirnya dia mempelajari tauhid. Dan dulu dia mengakui bahwa semenjak kecil selalu datang harimau dan selalu dibawa ke alamnya dan sebagainya. Dan jika dia marah, maka dia akan taknya merasakan tangannya itu bagaikan tangan harimau dan mencabik-cabik dinding. Nanti setelah dia sadar ini dinding rusak seperti ini dari tangannya. Dan waktu diruqyah maka lebih baik keadaannya. Namun dia bilang kadang-kadang yang di dalam itu memberontak, terutama di saat masuk ke WC. Dan pernah kami mendapati dia masuk ke WC, wallahu a'lam mungkin dia lupa ataupun memang sudah takdir Allah di WC mereka kuat, masuk WC akhirnya seperti kelahi di WC. Gerubuk seperti itu. Kesurupan. Akhirnya dibongkar pintunya dan diambillah. Orang itu dalam keadaan di tanah.
di bawah, berada di lantai dalam keadaan masuk jin. Maka kesimpulannya bahwa di WC itu banyak sekali dari jin, di antaranya al-khubuts wal khaba'ith, dan isbat juga bahwa tempat tinggal syaitan adalah di antaranya di WC. Maka di mana tempat jin? Di WC. Maka inilah dari hadis yang bisa kita ambil dari faedah di sini, di mana dari adab kita masuk kepada WC agar kita ini beristiadah kepada Allah. Dan dari segi tauhid, bahwa al-istiadah itu dari ibadah, meminta pertolongan diharuskan kepada Allah. Barang siapa yang beristiadah kepada makhluk yang tidak mampu, atau kepada wali-wali yang meninggal, atau kepada nabi, maka di sini hukumnya menjadi syirik. Maka ini hadis yang pertama di dalam permasalahan ini. Alhamdulillah wassalatu